Ustaz. Jadi Ustaz. Refugia, nama yang cukup familiar, tapi perlu beberapa detik untuk otak dalam mendefinisikannya. Ya, tanaman refugia. Sejarah dimulai pada awal tahun 1980-an ketika pengendalian hama terpadu atau yang disingkat PHT mulai dipandang serius sebagai usaha dalam pertanian berkelanjutan dan konservasi ekologi. Jadi gini sebenarnya. Menurut para ahli, definisi refugia adalah pertanaman beberapa jenis tumbuhan yang dapat menyediakan tempat perlindungan, sumber pakan atau sumber daya yang lain bagi musuh alami seperti predator dan parasitoid. Refugia berfungsi sebagai mikrohabitat yang diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam usaha konservasi musuh alami. Dengan kata lain, bahwa refugia adalah tumbuhan baik tanaman maupun gulma yang tumbuh di sekitar tanaman yang dibudidayakan, yang berpotensi sebagai mikrohabitat bagi musuh alami baik predator maupun parasitoid. Agar pelestarian musuh alami tercipta dengan baik, pada video kali ini kami bertiga yaitu Taufikur Rahman, Mehdi Juliandi, dan Nyori Gustri melakukan tag video di Desa Dasanagung untuk jenis refugia tanaman hias dan ada juga jenis tanaman sayuran. Tanaman yang pertama yaitu Heliconia pesitachorum atau Heliconia burung nuri. Adalah tanaman berbunga eksotis yang memiliki warna cerah mencolok, merah, oranye, hingga kuning keemasan. Warna-warna inilah yang menjadi daya tarik kuat bagi serangga penyerbuk seperti lebah, kupu-kupu, dan lalat parasitoid. Dalam konsep refugia, Heliconia disebut sebagai tanaman refugia karena menyediakan sumber makanan, tempat berlindung, dan area bertelur untuk serangga-serangga musuh alami hama padi. Sistematik kerjanya, Heliconia ditanam di tepi atau sudut sawah, membentuk pagar hidup berwarna-warni. Serangga baik datang mengunjungi bunga, kemudian menetap di sekitar tanaman. Sehingga saat ada lonjakan hama pada padi, serangga musuh alami ini langsung berpindah menyerang hama. Boroko atau Celosia argentea adalah tanaman bunga berbentuk runcing dengan warna mencolok dari ungu cerah hingga merah keemasan. Karakter bunga yang padat dan berwarna-warni membuat boroko menjadi magnet bagi tawan parasitoid, serangga kecil yang sangat efektif membasmi telur dan larva hama. Boroko disebut tanaman refugia karena ia menyediakan tempat makan, tempat berkembang biak, dan pelindung alami bagi serangan predator. Sistematika kerja boroko dalam refugia yaitu boroko ditanam berderet di sela-sela bedengan atau di sepanjang pematang sawah. Dengan rajin berbunganya boroko sepanjang musim, boroko akan terus menarik dan menyediakan sumber makanan bagi serangga, baik ketika hama menyerang padi, tawan parasitoid, dan serangga predator lain. Dari boroko akan bergerak ke tanaman padi untuk memburu hama dan menciptakan kontrol hayati yang aktif sepanjang musim tanam. Yang ketiga adalah tanaman kemangi. Kemangi yang kita kenal dari aroma khasnya di kuliner, ternyata juga memiliki peran penting sebagai tanaman refugia. Aromanya yang kuat menarik serangga predator seperti kepik, laba-laba, dan belalang sembah yang berperan sebagai pemangsa alami hama kecil. Kemangi disebut sebagai refugia karena selain aromanya yang mengundang, daunnya yang rimbun memberikan tempat berlindung dan sumber makanan bagi serangga berguna. Sistematika kerja kemangi dalam refugia
Kemangi ditanam secara selingan atau membentuk petak-petak kecil di antara tanaman padi ataupun di sepanjang saluran air sawah, sehingga predator yang berkumpul di kemangi akan bermigrasi ke tanaman padi saat menemukan hama seperti kutu daun, woreng, dan serangga pengisap lainnya. Sehingga ini bekerja terus-menerus menekan populasi hama. Pada akhirnya, kita tetap akan belajar dari tanaman refugia, karena refugia tetap mewah walaupun tidak di tengah. Kalau bicara warna dan aroma, dia jagonya. Dan yang paling penting, dia selalu siap menjadi rumah bagi mereka yang akan menciptakan mahakarya. Refugia itu ibaratkan rock and roller di tengah-tengah harunya indigo. Semua orang boleh ngaku senja, tapi yang ngejreng dan penuh warna tetap akan menjadi primadona.